mantan anggota DPR RI dijebloskan ke penjara. Karnaval sepeda hias peringati Tahun Baru Islam. Ritual tolak balak nyiwer pagebluk. Kalau selamat pagi saudara, apa kabar Anda? Senang sekali Kompas Pekalongan kembali hadir dengan beragam informasi penting dan menarik, baik dari dalam kota Pekalongan maupun sekitarnya. Dan saudara, selain ketiga berita tadi, berita mengenai seorang pemancing asal Pemalang yang ditemukan tewas di Kendal, dan aneka berita lainnya akan mengisi Kompas Pekalongan pagi ini. Saya Manisa Putri, inilah Kompas Pekalongan, selengkapnya di Kompas TV Independen Terpercaya. Baik saudara, kita awali informasi pagi ini. Pelawak senior sekaligus mantan anggota DPR RI Nurul Qomar akhirnya dijebloskan ke lembaga pemasyarakatan Lapas Brebes Rabu malam. Mantan pelawak 4 sekawan ini menjalani eksekusi kasus pemalsuan surat keterangan lulus atau SKL setelah kasasi yang diajukan ditolak Mahkamah Agung. Pihak Kejaksaan Negeri Brebes selaku jaksa penuntut umum mengantarkan pelawak senior Nurul Qomar terpidana kasus pemalsuan dokumen surat keterangan lulus atau SKL ke lembaga pemasyarakatan Brebes dengan menggunakan mobil tahanan Rabu malam. Sebelum dimasukkan ke sel, Qomar terlebih dahulu menjalani pemeriksaan kesehatan termasuk rapid test COVID-19 oleh petugas dari Dinas Kesehatan Brebes. Setelah pemeriksaan kesehatan selesai dan dinyatakan non-reaktif COVID-19, petugas kemudian menggiringnya ke dalam sel. Sebelum masuk dalam sel, Qomar sempat memberikan keterangan kepada awak media jika dirinya menerima putusan majelis hakim dari Mahkamah Agung yang memvonis dirinya selama 2 tahun penjara. Namun dirinya akan mengajukan upaya hukum lanjutan berupa peninjauan kembali termasuk juga meminta gerasi kepada Presiden. Gini analoginya. Anak ini anak kandung si A bener apa bukan, kan harus dilakukan tes DNA, laboratorium forensik namanya. Barang bukti ini valid atau abal-abal harus dilakukan tes di laboratorium forensik, dan itu tidak pernah dilakukan, tidak mau dilakukan oleh majelis duga dari teman-teman kejaksaan sampai Mahkamah Agung. Tapi sudah saya hanya melihat dari kacamata transendental, kacamata ketuhanan. Ada maksud lain. Kasipidum Kejaksaan Negeri Brebes Andi Hermawan Bolivar menyatakan eksekusi ini sebagai tindak lanjut keputusan hukum Pengadilan Tinggi Jawa Tengah atas banding yang dilakukan Nurul Qomar. Alhamdulillah hari ini Rabu 19 Agustus 2020 kami tim jaksa eksekutor dari Kejari Brebes melaksanakan eksekusi untuk terpidana Haji Nurul Qomar untuk perkara pemalsuan surat keterangan lulus ya Pak ya? Ya, keterangan lulus SKL. Berapa tahun Pak? Putusan akhir 2 tahun Mas. Oke, 2 tahun. Dalam sidang banding, pengadilan menjatuhkan hukuman 2 tahun penjara atau lebih lama dari putusan Pengadilan Negeri Brebes. Yulia Dianto, Kompas TV, Brebes. Pemancing asal Pemalang yang tenggelam akibat terhempas ombak tinggi di dermaga Pelabuhan Kendal akhirnya ditemukan. Korban ditemukan tewas tersangkut mangrove 3 km dari lokasi tercebur di muara sungai kawasan industri Kendal. Tim SAR gabungan dari BPBD Kendal, Basarnas Semarang berhasil menemukan jenazah Ratiman, pemancing yang hilang terhempas ombak saat memancing di Dam Batu Pelabuhan Kabupaten Kendal. Korban ditemukan oleh tim SAR gabungan sudah dalam keadaan meninggal dunia di muara sungai kawasan industri Kendal. Korban tersangkut tanaman mangrove, sementara tim SAR harus terjun ke muara sungai untuk mengevakuasi korban. Humas Basarnas Semarang, Zulhawari Agustianto mengungkapkan, upaya evakuasi korban sedikit mengalami kendala karena akses masuk ke muara sungai kawasan industri Kendal dangkal dan berlumpur. Namun demikian, tim gabungan yang turun ke sungai berhasil mencapai lokasi korban tersangkut dan dibawa ke perahu untuk dievakuasi. Kendala tadi untuk akses ke lokasi agak menyulitkan tim karena cukup dangkal, perahu susah untuk masuk ke dalam. Tapi alhamdulillah tadi sudah
bisa kita evakuasi. Untuk penyelidikan lebih lanjut, jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Suwondo, Kendal untuk dilakukan visum. Danang Prakoso, Kompas TV, Kendal. Ya, berhati-hatilah jika ingin melewati perlintasan kereta api. Jika palang pintu sudah ditutup, lebih baik bersabar menunggu beberapa menit sampai kereta api lewat. Jika tetap nekat, maka begini resikonya. Seorang pengendara sepeda motor di Cilacap tewas tertabrak kereta api lokomotif. Dari hasil rekaman CCTV, korban terlihat menerobos palang pintu yang sudah dalam kondisi tertutup. Inilah detik-detik seorang pengendara sepeda motor di perlintasan kereta api Stasiun Kroya Cilacap yang tertabrak kereta lokomotif. Meski petugas pintu perlintasan di JPL 479 telah menutup pintunya secara otomatis, namun banyak pengendara yang nekat menerobos. Termasuk korban Joni Nisabela yang akhirnya tertabrak dan tewas seketika di tempat kejadian perkara. Warga pun langsung berdatangan ke lokasi tertabraknya pria berusia 50 tahun warga Kroya Cilacap ini. Pihak PT KAI Daob 5 Purwokerto menyatakan korban tertabrak karena nekat menerobos palang pintu yang sudah dalam kondisi tertutup ketika kereta lokomotif langsiran sudah dekat. Meski demikian, perjalanan kereta api baik dari arah Jakarta dan Jawa Barat menuju Jawa Timur maupun sebaliknya tidak mengalami gangguan. Seorang pengendara sepeda motor yang menerobos perlintasan kereta api yang sudah tertutup di perlintasan 479 tersebut sehingga berakibat menampar langsiran lokomotif. Kondisi pengendara tersebut dinyatakan meninggal dunia, tapi langsung ditangani oleh kepolisian setempat. Kami mengimbau kepada masyarakat untuk berhati-hati ketika melintas di perlintasan kereta api. PT KAI juga mengimbau agar masyarakat berhati-hati ketika hendak melintas di pintu perlintasan kereta api agar tidak terjadi kecelakaan kembali. Harsono, Kompas TV, Cilacap. Ya, Karnaval Sepeda Hias peringati Tahun Baru Islam. Informasi selengkapnya usai pariwara berikut ini.